Pemirsa, kembali bersama dengan Prabowo. Pak Prabowo ini pucuk pimpinan tertinggi dari sebuah partai. Jenderal bintang 3. Mantan Danjen Kopassus. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau, terutama soal adu domba tadi. Kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Sebetulnya kalau Anda mengatakan jika ada adu domba, siapa yang diuntungkan jika hal itu muncul dan terasa sekarang? Jadi kita selalu harus belajar sejarah. Ya. Saya perhatikan elit Indonesia, banyak pucuk pimpinan di Indonesia, ya, karena saya kenal mereka hampir semua, sering tidak memperhatikan dimensi sejarah. Yang kedua, kita kadang-kadang asyik, kita mengira, ya, ini persoalan Indonesia sendiri. Dari lahirnya Indonesia bukan masalah Indonesia. Lalu? Masalah Banyak bangsa lain, negara lain berkepentingan dengan Indonesia. Loh, ini sejarah Nusantara ratusan tahun. Bukankah Portugis ke sini? Bukankah Spanyol ke sini, ke perairan kita? Bukankah Belanda, Inggris, Perancis, bukankah juga Mongol datang ke sini? Karena kekayaan Indonesia. Karena kekayaan Indonesia. Jadi ini kita dimensi sejarah jangan kita lupa. Sampai sekarang hal itu masih terasa. Loh, Pak, semua peradaban itu adalah didirikan atas dasar kekayaan. Bagaimana kita mau mendirikan peradaban kalau kita nggak punya kekayaan? Karena itu, negara-negara yang kurang punya kekayaan harus mencari kekayaan. Itu munculnya imperialisme. Nah makanya, bapak-bapak kita dulu melawan itu. Dan Bung Karno sudah mengingatkan kita, hei, hati-hati loh, nanti zaman kalian lebih susah dari zaman saya. Zaman saya, yang jelas kita tahu, kolonialisnya siapa, imperialisnya siapa. Nanti zaman kalian tidak akan tahu. Tapi tetap, makanya dia sebut namanya neo-kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Nggak kirim pasukan, nggak pakai bendera, tapi tetap. Nah, ini kadang-kadang nggak mau tahu. Ya banyak pemimpin kita kan pinter-pinter, ya kan? S1, S2, S3 dari mana. Jadi dia kira dia pinter, mungkin dia pinter, tapi tidak mengerti hal-hal yang paling dasar. Jadi gaduh sekarang itu karena orang-orang seperti itu? Menurut saya bukan begitu, tapi kita harus tahu bahwa kita butuh kesejukan, kita butuh ketenangan. Nah, untuk mencapai ketenangan, karena tidak mungkin ada pembangunan, tidak mungkin ada kemajuan ekonomi, tidak mungkin ada kemakmuran kalau kita gaduh. Satu. Nah, untuk mencegah kegaduhan, semua pihak bertanggung jawab. Yang sedang berkuasa bertanggung jawab. Harus nangkap getaran rakyat. Ya. Harus nangkap. Nah, yang juga di luar kekuasaan harus bertanggung jawab. Harus memelihara komunikasi, jangan sedikit-sedikit membangkitkan marah rakyat. Kalau rakyat marah harusnya kita tenangkan gitu loh. Jadi nggak boleh ada oposisi? Enggak, oposisi harus. Oposisi yang kritis harus. Tapi oposisi yang loyal. Maksudnya makanya oposisi dalam rangka memperbaiki suatu kebijakan yang salah. Disitulah posisi Gerindra. Iya. Kita, dan begini ya, kebetulan saya hubungannya sama Presiden Joko Widodo baik. Dalam pertemuan-pertemuan tidak pernah beliau sekalipun titip sama saya, Mas Bowo jangan kritik saya ya, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi itu makna kunjungan ke Hambalang naik kuda bersama itu dengan kalimat seperti itu? Jadi memelihara silaturahmi kan baik. Dan saya memberi masukan, beliau juga memberi penjelasan. Dan kadang-kadang ada caranya juga, kan kita memberi kritik ada caranya, ya kan? Tapi kita harus menjaga, karena kita harus tahu bahwa kita berada di kapal yang sama. Kalau kapal oleng semua rugi.
kan begitu. Tapi ya harus mau ada kritik, harus mau ada otokritik. Saya di Gerindra saya mengatakan ya, kita kritik tapi kita harus juga mawas diri. Ya, kita harus mengerti di mana kekurangan kita. Ya, jadi ini pendekatan yang saya inginkan. Ya, jadi kita Tidak ingin gaduh. kita harus jalan terus, mencegah, ya. kita harus mencegah kegaduhan. Tapi kegaduhan ini two way traffic ya. Jadi si penguasa juga harus nangkep getaran rakyat. Jangan menganggap bahwa saya berkuasa, ya kan? Rakyat harus ikut saya. Loh, kamu harus nangkep dong. Ada Bener pandangan nggak? yang mungkin- Jadi rasa keadilan rakyat itu harus menjadi dasar Ya. bagi pemimpin.